But anyways, I was questioning myself of why some Christians just disobey the Bible, such as eating pork and shellfish, and I was like, why do they do that? It doesn't make any sense. And stuff like that, and then it just didn't make sense how Jesus could be God. And banyak Muslim mengatakan hal yang seperti and many Muslims say stuff as that makes sense, like such as if Jesus was God, then how can God die on the cross and He was supporting the universe? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Cahaya Iman Islam. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matil iman wal islam. As'aluka najatan minan nar wal afwa 'anil hisab. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kenikmatan yang begitu luar biasa yang tak bisa digantikan oleh apapun di dunia ini, yaitu berupa nikmat iman Islam. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, kekasih kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan kita semua selaku umatnya yang senantiasa menjunjung sunnah-sunnahnya hingga ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik ikhwan fillah, bertemu kembali walaupun melalui sosial media ya. Yang pasti semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijaga akidah kita hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Baik ikhwan fillah, kali ini Cahaya Iman Islam akan sedikit berbeda ini karena saya ingin mereaction video mu'alafnya anak kecil, dan dia mencari kebenarannya dengan sendirinya atau mencari di kitabnya sendiri. Dia membaca sendiri dan dia menemukan hal-hal yang menjanggalkan. Dia bukan dari Indonesia, dia dari luar, dia bule, tapi nggak tahu daerahnya daerah mana atau negara apa, kami nggak tahu ya. Yang pasti dia itu ingin mencari kebenaran agamanya. Dia adalah Kristen. Dia mencari kebenaran kitabnya sendiri, yaitu Alkitab, dan di situ banyak kejanggalan dan mungkin hati nuraninya dia tidak bisa menerima dengan kenyataan kehidupan atau kesehariannya umat Kristen di daerah tersebut. Mungkin seperti itu ya ikhwan fillah. Tetapi dia itu sempat keluar dari Kristen lalu mempelajari tentang Yudaisme. Dan di Yudaisme dia menolak juga. Hatinya menolak juga. Dan akhirnya dia menemukan Islam. Dan bagaimana ceritanya dan bagaimana pengakuannya dari anak kecil tersebut yang menurut saya agak jelih ya otaknya. Dia mau berpikir begitu loh. Coba nih, untuk teman-teman Kristen bagaimana pendapatnya anak kecil tersebut dan apa sebabnya anak kecil tersebut bisa keluar dari agama lamanya. Oke, kita langsung tonton ke videonya. Tetapi sebelum nonton ke videonya, alangkah baiknya untuk mensupport dulu channel Cahaya Iman Islam. Dengan cara apa? Like, comment, subscribe. Dan jangan lupa di-share juga video-video dari Cahaya Iman Islam. Saya menemukan video tersebut dari channel Qaf Media Channel. Silakan support channel Qaf Media Channel. Videonya sangat bermanfaat sekali untuk menguatkan akidah iman Islam kita semua. Silakan
subscribe, linknya ada di deskripsi ikhwan fillah. Oke, kita langsung tonton saja bagaimana pengakuannya anak kecil tersebut sehingga dia bisa keluar dari Kristen dan memilih untuk masuk Islam. Mu'alaf identik dengan orang cerdas. Bahkan seorang anak kecil mu'alaf pun bisa membuat seluruh gereja bergejolak. Masya Allah. Ini memang sih. This is Justin here, and I was gonna make a video on my last day being a Christian. And this is gonna be kind of story about why I left Christianity and why I got so attracted to Islam. Well, I was first born in a non-denominational Christian family. And I did like my religion. I was really attached to it until I started questioning it at the early age of 12. I am 12 now, but I'm kind of almost there of turning 13. Dia belajar agama hanya butuh 1 tahun dan dia hampir umur 13 tahun, berarti belum segenap 1 tahun dia mempelajari tentang agama Islam atau agamanya sendiri. Wow, usia 12 tahun, berarti wow, dia itu anak 12 tahun tapi mengerti soal ini ya. Wow, Masya Allah, ini rahmat yang sungguh luar biasa dari Allah ya, yang diberikan oleh Justin ya, namanya Justin ya tadi. Oke, kita lanjut ya kawan. But anyways, I was questioning myself why some Christians just disobey the Bible, such as eating pork and shellfish, and I was like, why do they do that? It doesn't make any sense. And stuff like that, and then it just didn't make sense how Tuhan, ya? Jesus could be God. And banyak Muslim mengatakan hal seperti itu. And many Muslims say stuff as that makes sense, like such as if Jesus was God, then how can God die on the cross and he was supporting the universe or stuff like that. Oke, saya sebentar tentang pas mati 3 hari kan, Yesus bangkit 3 hari. Kami umat Islam itu sangat menolak bahwa Yesus lah yang mati di tiang kayu salib. Itu kami sangat menolak itu. Dan kafirlah orang yang mempercayai bahwa Isa Al-Masih itu mati atau terbunuh di tiang kayu salib. Itu Al-Quran yang bunyi seperti itu. Surat An-Nisa itu ada. Kalau kami mempercayai yang disalib itu adalah Yesus, maka kami murtad. Oke, kita lanjut pengakuannya dari Justin. And I was like, yeah. Bagaimana bisa? Ya. How? Masya Allah. Dari kita Justin masuk Islam, tidak masuk. Dia terlebih dulu mengenal dan belajar tentang Judaism. Namun lagi-lagi itu tidak masuk akal baginya. I didn't immediately come to Islam because there's something else in my way, which was Judaism, but it doesn't really make a lot of sense to me. Yeah, then after 4 months, I put my conversion to Judaism, and I wanted to find something else to replace it, and the only religion I harus aku masuk adalah Islam. convert is Islam was left. Berakhir pada Islam. Awalnya dia sempat berpikir Islam,
adalah agama yang kejam dan radikal. Namun begitu mendalaminya, dia menyadari bahwa ini adalah agama yang paling masuk akal baginya. I did think of Islam as a violent religion during my conversion to Judaism because I just saw all these videos about radical Muslims, but I just don't get why people have to blame the whole religion. Even though Christians have the KKK is like terrorizes people. Sebentar ya kawan bilah. Yang tahu Triple-K itu apa? Menurut Justin, padahal orang Kristen memiliki KKK yang meneror orang-orang di selatan. KKK apa ya? K3 kali. Yang tahu tolong komen dong ya, teman-teman Kristen ataupun dari Muslim juga, silahkan komennya. In the South, and then I started researching it and looked deep down into it, and I was like, this is making a whole lot more sense. Just the unity of God and all of His prophets. And I started researching about the life of the Prophet Muhammad, peace be upon him, about how he did these all good things, how he brought a message from God and converted the whole city of Mecca. And it's really amazing how he could have done that. And also the scientific evidence in the Bible, the Quran, such as the Big Bang. It says somewhere in the Quran that the heavens and the earth were once one until they came apart, and that sounds similar to the Big Bang, which was confirmed in the middle 20th century. And kemudian belajar tentang libur Ramadan, Idul Fitri, aku pikir begitu kalian menyebutnya. I think that's how you say it. And then Muhammad's birthday kelahiran and dan death, wafatnya Nabi Muhammad SAW, hal-hal yang semacam itu. Stuff like that. And I Dan gotta aku say bersaksi bahwa that there is no God tiada Tuhan selain but Allah God, dan Muhammad and utusannya. Muhammad is His messenger. Masya Allah. Bagaimana menurut teman-teman saudara saya satu iman? Bagaimana tanggapan teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar tentang anak ini. Dan bagaimana tanggapan dari teman-teman Kristen tentang anak ini? Dia mengatakan benar atau salah bahwa umat Kristen tidak mentaati kitabnya, semacamnya makan babi, semakannya tadi makan karang dan lain-lain, atau salah? Kalau salah tolong dikoreksi. Atau karena ada alasan dari ayat apa itu yang mengatakan hukum Taurat itu adalah sangatan maut, dan sudah terbebas dari sangatan maut atau terbebas dari hukum Taurat? Apa karena alasan itu? Ya, nggak tahu. Untuk teman-teman Muslim, mungkin ini pelajaran sangat luar biasa ya, karena kita sebagai Muslim yang dari lahir itu tidak pernah merasakan bingungnya atau merasakan bimbangnya hati untuk mencari ketuhanan gitu. Dan saya sangat bersyukur, alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matil imani wal islam. Tinggal saya mengistiqomahkan agama yang sungguh luar biasa, yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, yang termaktub di dalam Al-Quran. Oke, kita lanjut lagi. Dan mengapa para murtadin itu kosong? Waktu saya tertidur,
saya seperti mimpi tapi tidak mimpi. Ini nyata sekali. Saya kok melihat awan. Tiba-tiba dari awan itu muncul kaki yang begitu kotor. Tiba-tiba dari awan itu utuh satu badan kotor sekali. Dia pakai kolor. Mau cari di mana? Seperti Tuhan Yesus tidak ada. Ya Allah, sangat menghinakan ya. Tuhan Yesus kakinya kotor banget dan pakai kolor. Astagfirullahaladzim. Jujur ya, walaupun saya tidak mengimani bahwa Nabi Isa alaihissalam itu adalah Tuhan, tapi menurut saya ini penghinaan. Nabi saya itu dibilang seperti itu gitu loh. Ya Allah, di Alkitab itu ada surah seperti ini. Dan itu ada seorang murtadin itu banyak banget yang di channelnya Ucup itu. Saya melihat Tuhan Yesus setelah tahajud lah, setelah umroh lah, apa terserah, yang bertemu dengan Yesus Kristus itu adalah kebenaran, maka surat tadi itu terbantahkan. Baik, itulah ikhwan fillah, tadi videonya seperti itu. Apa yang kita ambil dari video tadi? Yang pasti ketika seorang mu'allaf itu pasti dia mau berpikir, bener ya. Tetapi kalau murtadin itu pasti kebanyakan dia bermimpi bertemu Yesus, yang mengatakan bertemu dengan Yesus lah, apalah terserah, itu urusan mereka. Baik ikhwan fillah dan teman-teman Kristen, terima kasih yang sudah menonton. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam berbicara, karena kesalahan itu murni dari saya, karena kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa untuk mensupport channel Cahaya Iman Islam dengan cara like, comment, subscribe, dan di-share juga video-video dari Cahaya Iman Islam. Dan jangan lupa juga untuk mensupport channel dakwah Islam, khususnya Qaf Media Channel. Linknya ada di deskripsi, silakan di subscribe. Baik, sampai ketemu di video berikutnya. Saya undurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.